Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Eka Sismadi. Saya adalah fotografer kampung yang motret dengan sistem roll-rollan. Ini adalah video kedua teman-teman, dan seperti yang teman-teman tahu, yang motret adalah fotografer saya, namanya Wanuri. Saya sendiri cuma datang untuk membuat vlog pada saat acara ini. Yang teman-teman lihat itu, saya pakai flash Godok TT600 dengan trigger X1T for Canon. Ini saya pakai kamera Canon 60D dengan lensa kit 1855. Dan ini adalah boleh dibilang vlog khusus pada saat fotografer saya Wanuri pakai kamera Canon 60D 1855. Ini adalah keadaan pada saat resepsi, pada saat malam hari. Begini keadaannya, motret di kampung teman-teman. Jadi suasananya rame, terus khas di kampung di Pekalongan, Jawa Tengah. Ada musiknya, rame, terus tidak ada koordinasi acara yang jelimet. Semuanya berjalan apa adanya aja, seperti khas di kampung. Buat teman-teman pemula, buat teman-teman yang baru mau memulai fotografi, ini adalah video yang tepat untuk teman-teman yang tertarik motret roll-rollan di kampung. Nah, ini manten cowok baru aja datang. Jadi manten cowok datang, kemudian pada saat mau masuk rumah manten putri dihentikan dulu dan lalu dijebret begitu, difoto, diambil momennya. Jadi momen yang diambil adalah momen yang oleh fotografer diciptakan. Jadi fotografer menciptakan momen, fotografer nggak menunggu momen tapi menciptakan momen. Kalau di acara gedung sepertinya hal ini jarang dilakukan, tapi kalau di kampung-kampung kita fotografer roll-rollan itu menciptakan momen, bukan menunggu momen. Jadi kita mau ngulang momen ya terserah kita, begitu. Kalau di kampung seperti itu. Ini manten salaman dan lain-lain. Kalau kita nggak dapat gambar ya tinggal diulang aja. Nanti mereka nggak masalah, karena memang kalau di kampung semuanya serba fleksibel, serba fotografer benar-benar menjadi pusat menjadi seperti IO begitu. Dia fotografer akan ngatur bagaimana manten. Nah, ini diulang. Jadi ya teman-teman, saya memakai Godok TT600 dengan trigger X1T for Canon. Terus kenapa seperti ini? Seperti yang teman-teman lihat, dipasangkan di stand gitu pakai payung. Kenapa nggak di bounce, nggak ditempel di bodi kamera dan di bounce, atau dipasang di stand dan di bounce? Kenapa? Karena salah satunya adalah ini rumah nggak ada tempat untuk ngebounce. Rumah ini nggak ada ternitnya, nggak ada atapnya, jadi langsung ke genteng begitu. Yang kedua adalah di pade-pade atau di dekorasi biasanya bagian atasnya itu kadang warnanya merah, kadang kuning. Kali ini sih mending putih, tapi karena biasanya kadang berwarna-warni, saya memberikan parameter tolak ukur atau memberikan panduan kepada fotografer saya, pakai payung saja supaya jauh lebih mudah ngatur white balance, supaya fotografer saya lebih fokus ke pengantin dan nggak fokus ngurusi white balance. Nah, ini teman-teman lihat bagaimana fotografer saya, bagaimana Wanuri mengabadikan momen saat manten keluar. Saat manten keluar begitu. Terus sebenarnya gampang sekali. Yang teman-teman mungkin ngelihat ini ribet karena harus gotong-gotong payung begitu, tapi ini sebenarnya mudah sekali karena momennya bisa ditebak. Momen manten datang, momen manten akan berpindah tempat, itu kita semua yang ngatur. Semua ada di bawah kendali fotografer. Jadi kita semua yang ngatur momennya. Mau foto di mana gitu sebenarnya semua di bawah kendali fotografer.
jarang sekali momen yang kita nggak bisa tebak, jarang sekali momen yang kita nggak bisa atur, itu nggak ada. Jadi kita mau mindah payung dan lain-lain itu di bawah kendali kita semua, jadi nggak ada ribetnya sama sekali. Yang membuat kadang agak ribet ini seperti teman-teman lihat di depan dekorasi ada panggung musik, dan ini yang membuat ini agak sulit memang. Tapi ya begini keadaannya, dan nggak apa-apa. Kadang flashnya agak menceng sedikit atau agak ditempatkan di tempat yang tidak seharusnya kita inginkan. Jadi nanti kadang kalau seperti ini kejadiannya ya nanti cahayanya akan sedikit ngeflat, tapi nggak apa-apa. Ini jauh lebih mudah daripada misalnya flash ditaruh di body dan di bones. Ini jauh lebih mudah ngatur white balance-nya. Buat teman-teman yang udah terbiasa, biasanya teman-teman fotografer nggak akan dikasih payung, jadi tetap ditaruh di stand, tapi di bones itu juga bisa, nggak apa-apa. Ngatur white balance-nya akan lebih susah, tapi bisa. Buat yang terbiasa itu akan jauh lebih mudah dan lebih simpel. Silahkan saja kalau mau pakai teknik itu. Nanti di akhir video saya akan saya tampilkan semua hasil mentah dari foto yang dihasilkan dari kamera 60D ini. Semua hasil EXIF file foto mentahnya akan saya tampilkan semua. Hasilnya bagaimana nanti teman-teman bisa lihat. Oh ya teman-teman, saya selain pakai kamera 60D ini, saya pakai Canon 1000D. Saya juga pakai Nikon jadul D40 dan D40X. Saya juga punya Nikon 5D Mark II, saya punya Nikon 5D Classic, saya punya Sony A7 Mark I. Saya juga bahkan pakai mirrorless Canon M2. Saya pakai banyak kamera, dan semuanya hasilnya pada dasarnya sama karena saya memakai teknik pencahayaan yang sama, pakai payung seperti ini. Kenapa hasilnya saya bilang pada dasarnya sama? Karena teknik pencahayaan yang saya pakai sama, teknik pencahayaan yang dipakai oleh fotografer saya pun sama. Jadi saya nggak pernah kesulitan ngedit, saya nggak pernah kesulitan ngatur setting kamera, karena walaupun apapun kamera yang dipakai, sumber cahayanya sama. Jadi sumber cahayanya adalah flash, sumber cahaya flash yang tidak dipantulkan, yang tidak di bounce, akan selalu sama, cahayanya netral teman-teman. Kalau di bounce cahayanya nggak netral lagi, karena dia akan terpengaruh oleh terop atau plafon atau bagian atasnya. Nah ini harusnya flashnya agak dibengkokkan sedikit supaya pas, tapi misalnya nggak pun nggak apa-apa, karena pemasangan flash yang seperti ini cahayanya akan menyebar lebih merata, jadi hasilnya pun nggak masalah. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah, silahkan tanya di kolom komentar, saya sebisa mungkin akan menjawab. Banyak teman-teman yang nanya kenapa saya memakai cara yang ribet seperti ini, pakai payung dan lain-lain, kenapa nggak di bone, kenapa nggak nempel di body aja, toh fotografer lain pakai flash nempel di body juga hasilnya bagus. Iya, bisa, hasilnya memang bagus flash nempel di body, tapi saya jamin teman-teman harus punya jam terbang tinggi dulu. Teman-teman harus berlatih dengan jam terbang yang semakin tinggi untuk bisa mendapatkan hasil maksimal dengan flash nempel di body. Tapi dengan cara seperti ini, teman-teman dengan jam terbang rendah pun saya jamin pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal. Kenapa? Karena teman-teman nggak ribet ngatur white balance. Cahayanya saya jamin pasti netral, pasti bagus, skin tone-nya pasti bagus. Ini adalah foto keluarga teman-teman, foto keluarga manten putra dan manten putri. Dan nah ini saat musik, jadi musiknya masih main, terus tukang shooting, video shooting ngambil musik, jadi tadi flashnya saya turunkan. Nah ini adalah hasilnya
teman-teman bisa lihat saya pakai 1/80, shutter speednya 1/80, f nya 7,1, itu ISO nya 800. Itu hasilnya. Nanti hasil jelasnya akan saya tampilkan juga di akhir video. Nah, ini hasilnya 1/80. Saya nggak merekomendasikan shutter speed 1/80 sih buat teman-teman yang tangannya suka getar. Pakai aja 1/125 gitu. Tapi lensa kit 1855 yang saya pakai ini saya beli second, harganya murah, 350.000. Lensa ini masih bagus tapi memang lensa lama. Jadi dia kalau bukaannya agak lebar, misalnya 5,6 atau 4,5 gitu, miss fokusnya akan cenderung miss fokus begitu. Jadi saya menyarankan menyarankan fotografer saya untuk pakai f sekitar 7,18 atau paling lebar ya 5,6. Itulah kenapa Wanuri selalu berusaha pakai f sekitar 6,3, 7,1 atau 8. Paling lebar itu 5,6, jangan lebih rendah dari 5,6. Nah, ini settingannya teman-teman. Color temperaturnya pakai Kelvin, white balance-nya pakai Kelvin 4600, teman-teman bisa lihat. Nah, itu ISO-nya 800, shutter speed 1/80, f-nya 7,1. Nah, itu settingan wajib yang selalu. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Ini hasil ketika motret tadi, itu foto tamu, itu tadi foto musik. Ini foto pas manten dateng tadi. Ini foto pada saat tadi salaman. Nanti teman-teman bisa bandingkan ini pas salaman, di mana letak flash, di mana letak payungnya, dan hasilnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa bisa mempelajari hasil yang saya dapatkan dari video ini dengan hasil ini original dari Canon 60D. Hasilnya seperti ini teman-teman. Settingannya nggak saya rubah-rubah. Saya pernah bahas settingan Canon 60D, silahkan bisa cek video saya. Intinya settingannya nggak saya rubah-rubah. Dan tadi juga saya udah menunjukkan settingannya seperti itu, nggak ada yang aneh, nggak ada yang dirubah-rubah. Semuanya masih boleh dibilang masih settingan default dari pabrikan. Saya cuma ngubah sedikit aja, tapi boleh dibilang semua masih settingan default. Kenapa tone warnanya bisa bagus? Karena saya pakai cahaya netral. Cahaya netral itu apa? Cahaya netral itu bukan cahaya pantul. Cahaya netral itu cahaya yang langsung berasal dari flash. Dalam hal ini payung. Payung itu cahayanya masih netral. Kalau cahaya pantul atau di bounce, cahayanya berasal dari pantulan. Kalau pantulannya merah ya merah, pantulannya kuning ya kuning. Itulah yang membuat white balance-nya menjadi membingungkan. Jadi ngatur white balance-nya susah. Yaitu penyebabnya itu. Kalau udah terbiasa nggak apa-apa, tapi kalau belum terbiasa teman-teman bisa pakai cara yang saya pakai untuk fotografer saya ini. Hasil fotonya teman-teman bisa lihat sendiri, sangat natural, sangat tanpa perlu diedit pun ini hasilnya udah bagus. Ini untuk fotografer kampung saya akan bilang untuk fotografer kampung ini adalah hasil terbaik yang bisa kami dapatkan sebagai fotografer kampung. Teman-teman bisa meniru cara yang saya pakai, silahkan komen, saya insya Allah pasti akan saya jawab. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.